Before, I'd post 2 to 3 times a day. For 4 years, I did that. Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Kilo Gym Mampang. Jadi kalau Anda masuk lihat sosial media, hati-hati karena tidak semua info yang diberikan di sana benar. Jadi bagaimana kita mau memilah-milah? Saya pernah ulangi dulu, paling tidak ini minimal ya. Kalau orang ini berbicara mengenai kesehatan, Anda lihat siapa dia gitu. Jadi jangan dia cuma motivator keuangan atau apa, artinya yang bidangnya tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tiba-tiba ngomong latihan mengenai kesehatan dan sebagainya ya. Itu barangkali juga baru belajar dari Google University, ya kan? Jadi maksud saya, simpelnya begini, saya selalu sering ulang. Kalau soal becak, tanya tukang becak deh. Yang ngomong tukang becak pantasnya dong, ya kan? Kalau lu tukang ledeng, ya ngomongin ledeng lah. Tapi kan kebanyakan orang asbun. Dan ini saya mau ambil contoh ya. Ini nanti saya tampilkan juga. Ada fitness trainer lah ya. Tapi dia atlet sih, atlet MMA ya. Ini Bill Maeda. Bill Maeda ini... Before, I'd post 2 to 3 times a day. For 4 years, I did that. Nanti saya lampirkan ya Instagramnya. Saya ada follow dia juga, kontak ya, sering berapa kali kontak. Karena sebenarnya kita ada janjian. Nanti kalau saya ke Hawaii, mau ketemu dia lah, ngobrol-ngobrol ya. Jadi Bill Maeda ini di Honolulu, Hawaii, umur 56 tahun. Dan saya lihat memang dalam waktu 1 tahun ya, itu followernya luar biasa naiknya. Sekarang sudah 2,2 juta ya. Dan ada video terakhir yang dia ngomong. Jadi dia tuh sudah melakukan ini kira-kira 4 tahun. Dan dia upload video itu bisa 3-4 video per hari. Jadi untuk menarik perhatian dan untuk mendapatkan follower sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Karena kan mau unik. Unik itu artinya tidak sama orang lain. Tapi pada akhirnya di video dia bilang, karena dia melakukan banyak gerakan-gerakan yang unconventional, jadi tidak sama dengan orang lain lah. Dia karang-karang sendiri. Tapi walaupun itu bahaya, tapi karena aneh, unik, banyak yang lihat. Karena tujuan dia memang itu, supaya follower tambah banyak. Itu berhasil dia dapat. Tapi setelah 4 tahun dia bilang, ya, bahwa sebenarnya dia menyesal. Karena apa? Karena setelah 4 tahun melakukan hal yang aneh-aneh itu, badannya hancur. Sudahlah, badannya hancur. Jadi dia merasa itu tidak cukup, it's not worth it, ya, tidak cukup berharga lah, ya. Untuk akhirnya dia kehilangan kesehatannya yang prima. Dia bilang juga, kalau latihan yang aneh-aneh yang saya bikin itu, ternyata tidak juga, it's not going to get me better, or stronger, or faster. Jadi tidak juga membuat saya menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih baik gitu. Malah saya sakit semua, badan hancur lah. Nah, pelajaran yang mau saya berikan di sini, tentu kita ikuti videonya. Apa sih? Kenapa dia lakukan itu kan? Tadi saya jelaskan bahwa dia mau menarik perhatian supaya followernya banyak. Itu tercapai. Tapi korbannya adalah badannya rusak ya. Jadi terlalu mahal nih harganya. Makanya kalau lihat ada yang aneh-aneh, unik-unik di sosial media, jangan selalu langsung ikut, belum tentu. Karena orang itu cuma cari popularitas. Jadi Bill Maeda juga bilang bahwa dia lakukan itu karena dia mau mendapat self-acknowledgement. Jadi orang lebih menghargai dia, ya kan? Terkenal gitu-gitu. Tapi harganya cukup mahal. Jadi dia bilang, dia seperti hamster in a wheel. Tahu kan yang tikus kecil itu yang di dalam yang bisa muter terus, dia jalan terus, nggak bakal berhenti karena muter terus kan. Akhirnya kecapean dan dia sakit sendiri. Jadi maksud saya ada banyak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk melakukan sesuatu yang unik, tanda petik, yang aneh-aneh lah, untuk menarik perhatian Anda. Jadi sekali lagi kalau lihat sesuatu di sosial media, belum tentu benar. Ya, latihan itu nggak benar itu, cuma mau menarik perhatian Anda. Ya, makanya orang bisa bikin jingkrak-jingkrak, hura-hura dan sebagainya. Intinya hati-hati. Sosial media Anda harus pilih betul. Karena kita belajar dari Bill Maeda yang sudah 2,2 juta follower. Saya ada kedekatan juga sih. Saya pernah kontak, berbicara karena kita sesama Kamaina. Kalau tahu Kamaina itu artinya pribumi. Terjemahannya adalah Sons of the Land. Karena saya pernah di Hawaii cukup lama, jadi saya juga dipanggil Kamaina. Jadi saya bilang, nanti kalau saya ke Hawaii, ke Honolulu, kita ketemu ya gitu. Tapi saya terkejut melihat video dia.
Ini juga peringatan buat kita semua. Sekali lagi, selektif dalam memilih, ya. Jangan semua ditelen. Kebanyakan nggak benar justru. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.